Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Nabi pernah ngimami salat kami, ini bukan yang rutin, dia pernah ngimami salat. Fa yaqra'u fi dzhur wal 'ashr fi rak'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surataini. Dan Nabi membaca di rakaat pertama dan yang kedua, ini salat asar ya Pak, berarti salatnya sir, pelan-pelan, nggak kedengeran. Nah, ini kata sahabat, tapi kalau salat asar dan zuhur atau zuhur dan asar itu di rakaat pertama dan kedua membaca Fatihah lalu 2 surat. Wa ismi'unal ayah ahyanan, tapi kadang-kadang kedengeran bacaannya. Jadi Nabi kadang bacanya dikencengin dikit. Al-Qari'ah. Nah, orang yang hafal tahu Al-Qari'ah kan cuma satu di Quran, Pak. Kadang-kadang baca Fabi ayya rabbikum. Nah, pasti Ar-Rahman tuh Ar-Rahman. Kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang dikeraskan tujuannya supaya sahabat tahu yang dibaca apa. Tapi karena ini salat sir, ya nggak boleh keras semuanya. Kenapa kalau salat siang itu nggak boleh dibaca kenceng? Boleh, Pak. Tapi Nabi tidak melakukan. Karena awal-awal Islam itu didakwahkan, kalau siang itu masih banyak orang kafir. Kalau salatnya jahar, itu mengundang masalah. Tapi kalau malam kan orang Arab nggak punya kegiatan apa-apa, Pak. Memang kayak kita lampu banyak di mana-mana. Jam 8 Jakarta masih ramai, Pak. Jam 10 aja masih ramai. Kalau dulu ya nggak ada lampu penerangan di depan, ya kalau habis maghrib ya udah di rumah. Kalaupun mereka nongkrong-nongkrong nggak di banyak tempat. Jadi kalau rumah kita sekarang di sini, misalnya ini rumah saya baca Quran, ya nggak ada yang tahu. Kecuali salat Jumat dia jahar. Kenapa? Karena salat Jumat dilakukan umat Islam sudah kuat, jadi nggak diganggu lagi. Atau salat Id jahar. Kenapa? Karena salat Id difardukan di akhir, sehingga kita sudah kuat, orang kafir nggak ada yang ganggu. Nah, kalau salat zuhur awal-awal kan umat Islam masih sedikit, baca Qurannya kenceng, nyari masalah gitu kira-kira. Nah, Nabi ketika salat zuhur dan asar itu sih pelan-pelan, tetapi kadang kencengin dikit supaya jamaah di belakangnya tahu apa yang dibaca. Wa yutawil ar-rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayani bi Fatihatil Kitab. Dan ketika sholat zuhur atau asar, rakaat pertama pasti lebih panjang daripada rakaat kedua. Bapak dan Ibu sekalian, tradisi yang dibangun, sunnah yang diajarkan adalah ketika sholat, rakaat pertama panjangnya lebih daripada kedua. Itu selain bacaannya, itu juga manfaatnya untuk nunggu jamaah yang masih wudhu, Pak, supaya dapat rakaat pertama, tidak jadi masbuk. Itu kenapa rakaat pertama selalu lebih panjang. Misalnya kalau saya rakaat pertamanya baca Wadduha, rakaat keduanya mungkin baca Al-Hakumut atau Al-Ikhlas gitu. Jadi yang pertama lebih panjang untuk memberi kesempatan yang belum masuk ke shaf berjamaah. Sebab kalau dia berjamaah full, pahalanya lebih baik daripada ketika masbuk atau ketinggalan 1-2 rakaat. Ya. Baik. Hadis selanjutnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol kunna nahzuru qiyamar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzuhur wal 'asr. Kami pernah mengira-ngira Nabi itu kalau saat zuhurnya berapa menit, asarnya berapa menit. Ini kan karena tidak ada jam zaman Nabi ya. Maka munculnya adalah fahazarna qiyamahu fi rak'atainil ulayaini min adz-dzuhr qadra alif lam mim tanzil. Karena Nabi bacanya pelan satu dan asar, tapi kami kira-kira Nabi itu rakaat pertama baca apa sih? Baca alif lam mim tanzil atau sajdah. Wa fil ukhrayaini qadra an-nisfi min dzalika, sementara pada rakaat kedua setengah dari bacaan yang pertama. Kenapa nggak pakai menit sih? Kan belum ada jam. Kalau sekarang lebih gampang. Kira-kira Nabi berdiri sholat berapa menit? Kalau dulu pakai surat apa-apa. Wa fil ulayaini min al-asri ala qadri al-ukhrayaini min adz-dzuhr wal ukhrayaini ala nisfi min dzalika rawahu Muslim.
Salat zuhur Nabi lebih panjang daripada asar. Wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala kana fulan yutilul ulayaini min adz-zuhr wa yukhafiful asr wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal wa fil isya bi waslihi wa fi subhi bi tulihi wa qala Abu Hurairah ma shallaitu wa ra'a ahadin asba salatan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadza. Ada seorang sahabat yang biasa jadi imam di kampungnya. Bapak dan Ibu sekalian, Madinah itu luas banget. Tidak semua sahabat Nabi sholat bersama Nabi. Kalaulah Madinah ini adalah ini Bintaro ya, di Bintaro misalnya. Ya bagi Bintaro yang di pucuk ujung sana kan sholatnya bukan di sini. Karena itu maaf di tempat-tempat yang berjauhan itu. Abu Hurairah diceritain, Pak Abu, itu Pak di tempat saya imamnya kalau sholat, ini kalau sholat sholat zuhur dan asar itu rakaat 1 dan 2 panjang, dan sholat zuhur itu lebih panjang dari asar. Kemudian subuh, wah kalau subuh Pak panjang banget gitu. Terus kata Abu Hurairah komentarnya, ma shallaitu wara ahadin asbah sholatan bi Rasulillah min hadza. Orang ini sholatnya persis seperti Nabi. Jadi gambaran Nabi sholat begitu. Zuhur lebih panjang dari asar, yang panjang betulan sholat subuh. Kalau di pesantren sholat subuh panjang, jamaahnya pada ketiduran Pak. Dan menarik kalau di pesantren kalau jamaahnya tidur nggak dibangunin Pak, diari-diari dulu. Tahu-tahu setelah sholat udah pada baris, itu masih sujud aja. Nggak lama dia bangun kesemutan, nanti kesian tuh. Tapi mau kesian gimana? Besok juga begitu lagi, cuma orangnya berbeda. Jadi tiap hari ada hiburan. Hiburan santri melihat anak-anak ngantuk. Baik. Wan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Saya mendengar, kata Jubair bin Mut'im, Nabi salat maghrib membaca surat At-Tur. Apakah sunnah? Kepada Ibu sekalian saya tegaskan lagi, orang yang sholat itu membaca surat apapun, dan Nabi Muhammad membaca semua surat dalam sholat. Tapi kan dibilang nih Nabi sholat maghrib baca surat At-Tur. Iya pas itu lagi baca surat Tur, cuma besoknya udah beda lagi suratnya. Itulah yang saya lakukan ketika sholat Jumat. Saya kalau sholat Jumat itu nggak pernah jadi imam membaca surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, atau Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Untuk apa? Untuk menjelaskan secara tidak langsung bahwa memang baca surat apapun boleh. Kan sementara ini kan kita ngerasa kalau sholat Jumat itu harus baca Sabbih dan Al-A'la, padahal Nabi baca surat semuanya. Ini kan disebut At-Tur. Iya pas saya sholat dengan Nabi hari itu baca Tur, tapi bukan berarti besok baca surat At-Tur lagi. Besok ganti surat gitu. Nah kalau itu kadang-kadang untuk menjelaskan bahwa tidak ada surah yang identik dengan satu sholat, nggak ada. Semua surat dibaca dan semua surat menyenangkan. Nah, kadang-kadang saya yang paling sering baca surat An-Najm. Nanti kadang beberapa ayat dari satu surat. Kadang saya baca surat Ali Imran bagian awal sama tengah. Kadang Al-Baqarah. Yang paling enak kalau baca juz 15 ke atas Pak. Itu kalau saya salah nggak ada yang tahu makmumnya. Kalau saya baca Sabbihis ya, kalau saya salah tahu semua makmum karena pada hafal. Aduh. Kadang-kadang seperti itu Pak, kita sengaja melakukan sesuatu yang tujuannya mengingatkan orang bahwa ini nggak salah. Saking seringnya kita Jumatan tiap minggu, bukan minggu, tiap pekan Jumatan, dan imamnya baca Sabbihis dan Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la dan Al-Ghasyiyah maksud saya. Itu orang awam menyangka Jumatan wajib baca 2 surat itu, padahal tidak. Jadi semua surat dibaca oleh Nabi. Baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shalatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan. Nabi juga pernah dalam salat subuh membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Dan seterusnya. Ya sekali-kali baca surat itu Pak, supaya orang tahu Al-Quran itu banyak suratnya, ada 114 bukan sabihis doang. Tapi kalau kita baca itu juga boleh, bukan salah, bukan. Baca ini boleh, baca yang bukan ini juga boleh. Nah saya menggunakan membaca yang bukan ini, sehingga orang tahu. Karena begini, akan ada temuan-temuan nih, ketika di beberapa tempat mereka mau Jumatan, itu selalu masalahnya mau Jumatan mereka belajar fikih Jumatan, lalu ada khutbah, ada sholat. Masalah pertama adalah nyari khotibnya. Wah ini pede nggak nih? Siapa yang mau? Udah dapat nih, kita paksa nih orang jadi khotib. Imamnya juga nggak gampang, karena dalam otaknya dia harus hafal ala-ala dulu gitu. Saya kasih gambaran, saya beberapa kali ke luar negeri ngisi pelatihan khutbah Jumat. Nah, tahun lalu saya ke Malaysia, ke Belanda itu ngisi pelatihan khutbah Jumat. Dan temuan menariknya adalah memang di banyak tempat di negara Eropa itu Jumatan nggak gampang. Yang saya tahu tuh di Amerika kalau nggak salah Jumatan aja 2 shift, Pak. Shift 1, shift 2. Jadi misalnya sholat jam 12 nih, jam 1 ada lagi gitu. Kenapa? Karena nungguin orang yang jauh-jauh keluar kantor itu loh, Pak. Udah keluar kantor jauh-jauh kena macet dikit sampai sini udah salam. Dia nungguin yang shift kedua gitu kira-kira ya. Nah, saya pernah ngisi di Belanda tentang pelatihan khutbah Jumat, dan sambil mencari tahu bagaimana perkembangan Islam di sana dan tentu saja cara Jumatan. Ketika kita sampaikan ternyata rukun Jumat itu gampang. Saya kalau ngisi pelatihan Jumatan itu materi rukunnya itu paling disampaikan cuma 10 menit Pak. Rukun Jumat, khutbah Jumat itu cuma 10 menit. Jadi kalau ngisi pelatihan tuh mungkin 1 jam materi, itu isinya banyakkan lawak sama cerita, ngelawak, guyonan gitu. Lalu mereka langsung praktek bisa. Alhamdulillah ada beberapa yang WA, alhamdulillah Ustaz, saya sudah khutbah gitu. Saya bilang kalau udah 4 kali 5 kali khutbah di sini, pindah ke kota yang baru, bikin Jumatan lagi gitu kira-kira ya. Nah itu ketika memilih imam, mereka juga jadi dilema, karena mereka imam itu harus baca sabihis, dan kan nggak semua orang hafal sabihis, Pak. Atau hal ataka, hadis lughosiyah, nggak semua orang hafal juga. Coba kalau kita bilang boleh kok baca inna atainah, oh gampang jadi imam Jumatan. Boleh inna atainah, boleh, saya aja jadi imam. Inna atainah kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sya'naka huwal abtar. Kan mereka dah hafal. Atau boleh kok pakai Al-Ikhlas, boleh, Qul huwallahu ahad, boleh, Qul huwallahu ahad, boleh. Rakaat kedua qul lagi boleh nggak? Boleh. Emang mentok cuma 1 surat hafalnya. Boleh. Itulah kemudian hal-hal kayak gini perlu dimunculkan supaya orang berani jadi imam walaupun belum hafal surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, kalau di sini sih jangan khawatir. Stoknya banyak, Islam berkembang, sudah lama. Saking lamanya ya Islam itu menjadi tampilan orang Indonesia. Pejabat yang non muslim juga pakai peci kalau dilantik ya Pak. Pakai peci hitam yang Bapak pakai sekarang itu dipakai pejabat walaupun non muslim, karena jadi identitas kita ya. Nah bagi tempat-tempat yang baru dikenalkan Islam, lalu mereka dikenalkan salat Jumat, nyari khotibnya susah. Beberapa negara, banyak negara itu mengimpor imam-imam, mengimpor imam, karena di tempat mereka nggak ada imam yang dianggap representatif. Nah kalau kemudian dimunculkan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, ya stok imam menjadi terbatas. Tapi kalau dibilang semua surat boleh dibaca, nah stok imam jadi banyak.